Itu jangan asal, jangan nggak bakalan keluar. Tapi gimana, tarik nafas dulu. Izin bertanya, Ya, bagaimana adab atau tata cara yang baik dan benar masuk WC? adab atau tata cara yang baik dan benar masuk WC. Berarti adab istinja ya. Di mana-mana kita ke WC, pasti tujuannya tidak akan terlepas dari dua tujuan. Apa saja? Yang pertama BAK, buang air kecil. Yang kedua BAB, buang air besar. Nggak tahu sebesar apa, hanya kalian yang tahu ya. Eksperimen sendiri saja. Adab atau tata cara yang baik dan benar. Kita lihat. Yang pertama, membaca doa masuk WC. Doa masuk WC itu apa? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'isi. Namun sebelum dilanjut, silahkan diklik dulu tombol like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan klik tombol subscribe dan bagikan video ini jika bermanfaat. Bagi yang telah subscribe dan sedang menonton video ini, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah membalas kebaikan para sahabat semua. Amin ya mujibas sailin. Oke, satu itu. Yang selanjutnya ini mengawali masuk ke dalam WC itu dengan kaki kiri. Kenapa kaki kiri? Karena kita akan melewati atau melangkah ke tempat yang jijik, yang jorok. Malahan WC itu adalah tempatnya apa? Tempatnya syaitan, tempatnya jin. Kenapa? Karena banyak najis di sana. Ya. Makanya jangan bermain-main di WC karena banyak apa? Nah, itu ya. Dengan kaki kiri. Yang keberapa? Ketiga, menggunakan penghalang. Jangan terbuka. Ini di tempat yang di lapang bola ya, tengah-tengah. Allahu Akbar. Jangan. Jadi masuk ke WC itu harus ada apa? Penghalang. Meskipun kita itu ada di kampung, meskipun kita itu adanya di daerah terpencil, tapi tetap harus ada penghalang. Takutnya apa? Ada orang-orang yang melihat, menoong gitu ya. Menoong itu apa? Mengintip, bisa mengintip. Mengintip. Malahan kalau bisa dikatakan, kalau kita tidak menggunakan penghalang, yang apalagi kita bisa dikatakan menghadap kiblat, itu tidak sopan, tidak beradab gitu ya. Jadi harus ada apa? Penghalang. Kalau di rumah tutup WC-nya, itu bagusnya. Jadi jangan terbuka. Yang keberapa? Yang keempat, tidak menyebut nama Allah. Tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Nabi, tidak menyebut nama malaikat. Nah, itu kalau misalkan masuk WC gitu. Rasul pun mau masuk WC itu cincinnya selalu digimanakan? Dibuka. Kenapa? Karena dalam cincin Rasul itu ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah yang digunakan stempel. Stempel. Jadi dulu itu Rasul menggunakan stempel apanya? Cincinnya.
Itu kalau ke WC gimana? Dibuka. Dilepas dulu, dibuka dulu di luar, disimpan. Alhamdulillah masih ada. Kalau di kita mau ke WC misalkan, apalagi WC umum, kita punya cincin, misalkan ada lapad Allah ataupun jam ada lapad Allah, simpan aja di luar, insya Allah Hilang. nah, mudah-mudahan tidak ya. Nah jangan. Kalau di daerah yang lain insya Allah masih ada, insya Allah di kita pun ya, mudah-mudahan kita berdoa aman ya gitu. Jadi tidak menyebut nama Allah, tidak menyebut nama Nabi, tidak menyebut nama malaikat yang terpuji jangan disebutkan. Nah, gimana kalau misalkan wudhu di WC? Nah, wudhu di WC kan? Iya. Wudhu di WC misalkan Allahumma hfad yadayya mimma sikakuliha. Itu gimana? Jangan diucapkan dengan kata yang keras, dalam hati saja. Itu juga sebenarnya mah jelek ya, kurang bagus kalau kita berwudu di mana? Di WC. Dalam artian ada toiletnya gitu, tempat kita BAK dan BAB, tempat dan pipis gitu ya. Kurang bagus. Bagusnya berbeda tempat. Yang namanya tempat BAK BAB di sana, tempat wudu ya di luar gitu. Bagusnya. Kalau misalkan tidak ada karena kita itu ya serba nggak ada, gimana? Tidak apa-apa di sana, cuman tetap aja kita kurang adab. Tapi ingat, ketika kita melafalkan lafaz Allah, melafalkan kalimah-kalimah thayyibah, atau melafalkan ada kata Nabi atau malaikat dan sebagainya, itu dalam hati saja, jangan diucapkan. Ya, ngerti nggak? Jadi tidak menyebut nama Allah, Nabi, malaikat dan sebagainya. Tadi contohnya Rasul pun ketika masuk WC dilepas apanya? Cincin-cincinnya. Bagaimana kalau ada topi? Sekarang kan ada topi. La ilaha illallah. Tetap saja harus dibuka. Ini mah nggak dibuka, cuman dibelakangkan, diginikan, dibelakangkan. Kayak ini, kayak yang tukang parkir kan di belakang. Kadang itu kan tergantung itu mah. Tapi nggak semuanya seperti itu ya. Si topinya dikebelakangkan, ada di depannya adalah ilaha illallah. Misalkan kita masuk WC, kata dia dikebelakangkan, sama saja, tetap harus dibuka, dilepas. Kenapa? Karena ada kalimah Allah di sana. Bagaimana baju? Baju misalkan, kalau ada lafaz Allah tetap aja buka. Dilepas ganti maksudnya. Terkecuali boleh ada, saya mengatakan ditutup dengan jaket gitu, tapi tetap aja itu kurang adab ya sana. Terus kalau misalkan kita di WC itu, ingat jangan menghafalkan Al-Quran. Awas, kan di WC itu enak ya, sambil kita udahlah, konsentrasi saja udah ya, jangan selalu menghafal. Tapi biasanya setan datang di sana, ayo apalkan tadi, apalkan, ayo apalkan. Ya Allah ya Robbi, jangan. Itu yang keberapa? Keempat. Kelima, tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Tempat BAB, tempat BAK itu bagusnya tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Ada sebagian ulama yang mengatakan itu kalau di luar, kalau terbuka. Tapi tetap saja meskipun di rumah, bagusnya tempat BAK BAB itu atau toilet tersebut tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Berarti arahnya ya, kalau di sini kan ke sana, ke sebelah utara ya, atau ke belakang. Kedua, ya Allah Akbar. Itu kan timur, itu barat. Berarti ini utara, itu apa? Selatan. Allah Akbar. Ke sebelah kedua gitu ya. Aduh. Kalau dalam yang namanya ya
arah ataupun petunjuk arah, kita menulis arah kidul itu di mana, nggak akan ada. Ya, jadi nomor 5 itu tidak menghadap kiblat dan membelakangi kiblat. Itu tidak sopan, tidak beradab. Yang selanjutnya, kalau misalkan kita kencing nih, yang kelima, menghabiskan kencingnya dengan apa? Dengan tata cara sebagai berikut nih. Yang pertama, kita pipisnya jangan sampai berani berdiri. Mungkin kata laki-laki kan enak berdiri pas tangan. Nah, misalkan kita mengeluarkan sampai banyak Pak, udah keluar. Tetap saja yang namanya berdiri pasti ada sedikit yang tersisa. Apalagi perempuan yang berdiri. Go, semua jongkok semuanya. Bagaimana caranya? Ini contoh laki-laki nih. Pas waktu mau ke WC tadi udah, satu membaca doa masuk WC. Terus dengan kaki kiri melangkahkan yang pertama. Kalau kaki kanan gimana? Makruh hukumnya ya. Terus yang ketiga menggunakan penghalang. Udah tertutup, itu bagus. Tidak menyebut nama Allah, benar. Terus tidak menghadap kiblat dan membelakanginya. Tapi ini pipisnya berdiri, jelek itu. Bagaimana? Jongkok bagaimana? Nah, yang ini, yang kanan, yang ini, yang paha kanan itu ke atas kan, paha kanan. Paha kiri kemana? Ke bawah. Nah, jadi gini, seperti kita akan kuda-kuda ya. Nah, ke bawah. Sambil apa? Sambil kita disinikan. Terus pas waktu mau pipis ataupun ketika pipisnya ataupun setelah pipisnya, gimana? Dehem itu apa? Itu jangan gak bakalan keluar. Tapi gimana? Tarik nafas dulu. Tarik napas dulu supaya ke sini, lewat sini lah, ke depan sini. Ada dorongan ke bawah. Ada dorongan supaya semuanya gimana? Keluar. Sudah beres keluar semuanya. Ingat, maaf ya, ini bukan jorok tapi untuk kebaikan. Tadi kan tata cara yang baik dan benar. Itu setelah pipis, caboknya diurut. Ya, diurut dengan tangan kiri. Tangan kanan kan ini untuk air, diurut sambil itu kan ya, bawah. Udah, yang bersih, jangan sampai ada yang tersisa. Jadi diurut ya gitu ya, dengan tangan. Berapa kali? 3 kali. 3 kali. Insya Allah tidak akan yang namanya ada sisa pipis. Pak, gimana Pak kalau sekarang kan ada yang namanya tempat pipis itu yang berdiri kan ya, di mall, di hotel bintang 7 ya. Bintang berapa? Bintang 5. Kalau bintang 7 kan ini pusing ya, puyeng. Ini bintangnya bintang berapa? 5. Mau bintang 5, mau bintang kejora, mau bintang apa ya, terserah. Ada misalkan tempat WC itu yang gimana? Yang berdiri. Kalau bisa kita cari yang bisa jongkok saja. Kenapa? Karena ada salah satu ini, ada seorang Habib ketika pipis, bisa dikatakan eksperimen ya, mencoba bagaimana pipis berdiri itu. Beliau pipis berdiri, terus sampai dikeluarkan semampunya, sampai berdem gimana semua dikeluarkan, beres sampai kering. Ya bersihkan sampai kering, beres sampai sana. Sebelum dipakai celana, beliau pakai tisu dulu, tisunya kering, pakai celana aja, sudah jongkok aja gini, seperti ruku kan, gini. Pas waktu dibuka lagi ternyata masih ada yang keluar.
Jadi pipis berdiri itu tetap saja menyisakan sisa pipis. Tidak sedikit yang namanya umat Islam itu ketika dikubur gimana? Disiksa, diazab karena apa? Karena pipisnya. Makanya nitip Bapak sekali lagi, jangan berani-berani pipis berdiri. Itu ya, ngerti ya? Jangan berdiri. Yang nomor berapa sekarang? 7. Nomor 7. Yaitu apa? Tidak berbicara. Tidak berbicara di mana? Di WC. Apalagi sampai telepon-teleponan. Allah Akbar, video call. Kamu lagi apa? Lagi di sini. WA-an, Facebook-an, chatan, apa gimana? Padahal yang bukan chatan. Awas kalau di mana di WC, jangan ya. Jangan sampai kita teleponan, apalagi video call, apalagi sampai nggak benar. Ngobrol pun jangan. Bisa kita nih di WC itu misalkan di tempat umum ada dua, ada yang sebelah kiri sebelah kanan. Halo, kamu lagi apa? Aku lagi ini, bentar lagi ya. Iya, kerja sama yuk, ayo. Allah Akbar. Jangan. Konsentrasi saja sendiri udah. Fokus terhadap tujuan. Apa tujuan kamu? Mau BAK, mau BAB, BAB. Jangan sampai terganggu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Konsentrasi saja. Harus apa? Istiqomah. Saya kesini akan BAB. Udah, tarik nafas. Nah, beres. Jangan ngobrol, jangan berbicara, konsentrasi saja. Terkecuali ada darurat. Misalkan dari pagi ibu kalian nggak bertemu, nyari kemana anak saya, Teh Yuli, kata bapak juga nggak bakal ngomong di WC itu. Anakku kemana ya Allah? Yuli, diam aja. Sampai orang tuanya pergi ke masjid mengumumkan. Gimana gitu? Itu jawab aja. Yo, ya mah, jawab aja nggak apa-apa. Atau gimana? Di WC umum. Gusbi. Punten, maaf, permisi, ada nggak? Kata bapak juga jangan berbicara, diam aja. Ya itu kan darurat, ngomong aja. Gitu ya. Nggak apa-apa. Itu kan apa namanya? Darurat. Jangan ya. Yang selanjutnya setelah beres itu kan tadi ceboknya dengan tangan apa? Kiri. Dengan tangan kiri. Yang selanjutnya nomor keberapa? Ke-8 ya? Ceboknya dengan tangan kiri. Sudah beres. Di sana udah setor kita beres. Udah di ACC ya. Jangan lupa menyiram dengan air. Kadang kita lupa. Ini bekas siapa ya? Malu. Ih, cantik-cantik kok nggak disiram ya? Malu. Kok ganteng-ganteng nggak disiram? Allah. Siram dulu dengan air. Sesudah sampai beres, udah keluar. Gimana? Keluar dengan kaki kanan. Oke, terus membaca yang keberapa sekarang? 10. Ke-8 dari apa? 8 apa tadi? Dengan tangan kiri. Ke-9 menyiram. Ke-10 baca doa. Keluar dulu dengan Kaki kanan. Terus membaca doa. Doanya gimana? Alhamdulillah azhaba. Nah, itu ya. Adab atau tata cara
istinja atau masuk WC dengan yang baik dan benar. Tuh, gimana mengerti? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.